Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh dipraktikkan sama Muhammad. Iya, dipukul boleh, tapi kan sekarang kan pukulan lembut karena sekarang ada Gimana pukulan lembut kok menyakiti loh. Kemudian Rasulullah memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Mau saya putarkan lagi? Karena zaman dulu belum ada hukum kayak polisi. Kalau sekarang udah ada polisi, jadi pukulan dengan lembut, Mas Edi. Berarti mau merubah ayat Quran? Bukan untuk merubah, ayatnya itu benar. Tapi zaman sekarang, namanya kita di dunia ini, ada polisi. Jadi dengan pukulan sayang pun itu udah cukup. Iya, sesungguhnya itu kamu mengulang lagi. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsumu, tidak sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran nggak ada. Pukullah dengan pelan. Mana nggak ada. Itu sesungguhnya satu pemberontakan kecil di dalam hatimu yang ingin menyangkal firman Tuhanmu. Nggak ada, kita nggak merubah ayat yang Mas Edis tadi bilang. Cuma sekarang itu di Indonesia ini kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Oke, jadi siapa yang harus lebih ditakuti oleh kaum muslimin? Hukum Allah atau hukum buatan kafir? Hukum dua-duanya. Di mana ayatnya? Saya bacakan. Nih, gini. Perintah Al-Quran kepada umat muslim untuk menjadi orang Islam yang kafah. Tahu nggak kafah itu apa? Iya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya bukan 99,9, bukan 90%, 100%. Kamu harus jadi Islam itu secara penuh, secara kafah. Nggak separuh-separuh. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka orang-orang tersebut disebut sebagai orang yang apa? Ya. Orang yang kafir, zalim, orang yang kafir. Kalau kamu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kamu tidak diperhitungkan sebagai seorang muslim. Gimana? Makanya saya bilang, Mama Kaila, sebenarnya alasan kamu masih Islam itu, ya saya bilang tadi, karena kamu ya memang belum belajar. Coba kamu belajar. Nih Mas Edis, maaf, itu saya disuruh turun, ada yang mau naik, katanya mau gantian, coba gantian yang lain ya Mas Edis ya. Boleh. Seperti itu ya. Nanti seperti yang tadi Mas Edis bilang. Baik, tapi sebelumnya di akhir acara juga saya selalu bilang, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kayak begitu tuh. Ada malaikat datang kepada seorang perawan, Maria namanya. Dia bilang sama perawan itu, kan kaget itu Maria itu. Nih kan, ini nih teman-teman bisa perbesar sendiri. Ini datanya di belakang saya tulis biar Wapi ini. Data kalau saya di kepala, Wapi nggak buka kayak begitu. Kecuali kita nggak pakai waktu. Ayo kalau nggak pakai waktu, gitu loh. Nah, tertulis di situ. Maria terkejut mendengar salam itu. Ada salam dulu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ya kan? Lalu Maria terkejut mendengar salam itu. Dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksudnya salam itu? Lalu kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria. Ya kan? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Kalimatnya bukan, hai Maria, saya mau kasih kamu anak namanya Yesus. Ya pasti Maria bingung nanti, anaknya siapa bos? Anak siapa? Gitu loh. Nah di dalam Quran ceritanya jadi lucu. Dibilang sesungguhnya di situ menjelma menjadi laki-laki di situ. Bukan dalam wujud malaikat di situ. Menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kita nggak usah ini aja lah. Coba, Wafi,
Kamu tiba-tiba nongol di kamarnya perempuan. Belum ngomong, kamu udah babak belur. Belum ngomong, saya ini adalah, udah babak belur. Dia pasti udah teriak langsung. Wow, orang kampung udah datang. Nah, di dalam yang Injil itu dalam rupa malaikat. Makanya ada otoritas, ada power di situ. Ada wibawa di situ. Makanya Maria dengar. Nah, di dalam Quranmu yang ngomong itu laki-laki. Ya kan? Bilang, saya mau kasih kamu anak laki-laki yang suci. Namanya adalah Isa. Udah ada namanya. Udah ada namanya di situ. Anaknya udah ada jenis kelaminnya laki-laki. Nah, yang menjadi tidak logis, bagaimana Maryam bisa tahu di dalam Quran bahwa anak itu maksudnya dari dalam kandungannya dan lahir tanpa disentuh. Dari mana dia tahu? Mana ada perempuan yang bisa berpikir ada dia mengandung sendiri? Dapat ide dari mana? Makanya saya bilang, penulis Al-Quran seolah-olah Maryam di dalam Al-Quran itu pernah dengar cerita Maria dalam Injil. Itu saja yang logis-logis saja, nggak usah bahas yang dogma-dogma. Ayo, silakan tanggapi. Iya, kamu gara-gara menang koin aja, makanya kamu jalan terus. Ajar terus, yang penting koin di sini banyak. Muslim kan kayak begitu. Silakan. Walaupun nggak tahu apa-apa, yang penting kasih aja. Silakan. Silakan. Kok malah bahas koin gitu loh. Silakan. Gini Mas Edis. Tadi pertanyaan saya juga gak dijawab teman-teman ya. Masalah Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan. Ya, Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan, saudara. Hewan. Yaitu anak domba. Nah, kalau anak domba berarti bapaknya juga domba, juga hewan berarti. Nah, istilah itu dapat dari mana Yohanes itu, gitu loh. Itu loh dijawab, jangan lari ke Quran terus. Lalu, ini ya, saya sampaikan. Ini terpaksa harus saya jawab karena Mas Edis kayaknya tidak mau menjawab ini. Nih, saya buka dulu kameranya. Ini ya. Dari sini surah Maryam. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Nah, ini biasanya kalau kita baca Quran, yang kepanasan itu syaitan. Mas Edis kayaknya kepanasan, guys. Iya, masalahnya saya nggak ngerti bahasa Indonesianya, itu cuman ini waktu saya ini. Silakan. Ini waktu saya ini. Ya, kepanasan itu cuma setan biasanya. Ini sudah terbukti ya, mujizat Al-Quran ya. Kepanasan beneran ya. Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat Jibril mengatakan, aku adalah utusan dari Tuhanmu. Li'ahabalaki. Untuk aku memberikan kabar kepadamu tentang datangnya gulaman. Seorang anak laki-laki zakiyan yang suci. Nah, anak laki-laki zakiyan yang suci. Maksudnya bagaimana? Ini ya. Ini fa'arsala ilaiha ruhana, yakni Jibril alaihi salam. Jelas, Jibril. Kemudian dia fatamatsala laha basyaron sawiya, yang berubah menjadi manusia. Lah, gulaman zakiya ini ya. Bahwa Nabi Sayyidah Maryam akan dikabarkan akan memiliki apa? Waladan salihan. Anak yang saleh, tohiron yang suci, minadz dzunub, dari dosa. Nah, kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, walam yamsasni bashar, bagaimana saya ayyakunu li gulam, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar. Bagaimana saya memiliki anak laki-laki dan tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Ailam yakrobni zaujun. Maksudnya dia tidak pernah didekati oleh seorang pasangan laki-laki, tidak pernah. Begitu. Walam aku bahagia.
Tetapi aku bukan wanita yang nakal, yang berzina, tidak. Nah, ini justru menunjukkan bahwa mukjizat Allah ketika ingin memberikan anak, itu menunjukkan tanpa seorang suami bisa. Adam saja ya, kalau kita agak masuk akal ya. Adam saja lahir tanpa seorang ayah dan ibu. Maka Sayyidah Maryam dikabarkan akan mendapatkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah, dan itu tidak mustahil bagi Allah. Begitu. Ya, begitu. Ketika saya tanya kepada Anda, kemudian ini berarti menyontek. Ya, Maryam menyontek di kitab Lukas. Mana datanya nyontek itu mana? Gitu loh, jangan cuma framing. Dia heran, dia ketakutan katanya. Yang ketakutan itu Tuhannya, Mas Edis ini ya. Kok Tuhan takut gitu loh. Lukas 22:45. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Loh, Yesus yang katanya Tuhan bertemu malaikat ketakutan, saudara. Bayangkan. Masa gak kenal sama malaikatnya? Tuhan ketemu malaikat, gak ada di dunia ini orang yang ketakutan sampai keringatnya bertetes-tetes darah. Gak ada. Tapi itu terjadi kepada Yesus. Dia ketemu malaikat, gak kenal ternyata sama malaikatnya. Takut. Ini Tuhan macam apa ini? Kok bisa takut gitu loh? Sampai bertetes darah, saudara. Nah, itu yang heran. Itu heran kami. Kalau cuma seperti Sayyidah Maryam gak heran, bro. Biasa saja. Lagi-lagi tidak dijawab ya. Lagi-lagi lari kemana-mana. Lagi-lagi membahas hal-hal yang sifatnya itu debat kusir dan gak ada hubungannya dengan Islam dan Kristen. Gini loh Wafi, saya kasih tahu cara diskusi yang dewasa ya. Saya memang maklum, kamu kan terjun ke dunia debat ini kan masih baru-baru. Kamu bahas, Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dunia. Kalau kamu bilang, kenapa Yohanes mengatakan bahwa Yesus anak domba? Hubungannya sama Islam tuh apa gitu loh. Kalau Yesus mengatakan bahwa Yesus anak domba, anak dinosaurus, anak apa? Hubungannya sama Islam tuh apa gitu loh. Terus kamu mengatakan bahwa Yesus berdoa sampai peluhnya menetes sebagai titik-titik darah. Hubungannya sama Islam apa? Coba. Itu namanya debat kusir, Wapi. Saya kasih tahu, ayo diskusi yang ilmiah. Yuk, membahas hal-hal yang ilmiah tanpa dogma. Yuk. Ini udah jelas loh. Lukas menulis bagaimana peristiwa datangnya malaikat Gabriel. Di situ malaikat Gabriel tuh. Nih, coba ya saya ilangin aja diri saya biar kelihatan di layar. Nah, nih, saya bacakan ya, Papi ya. Tuh, terlalu kecil sekali tuh. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada tuh, tempatnya ada, kotanya ada. Inilah jelas ini. Ini bukan peristiwa fiktif. Muncul Quran. Dan ceritakanlah kisah Maryam. Yang disuruh nyeritain Muhammad. Yang dia bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ini gak masuk akal. Makanya baca bukumu itu gak masuk akal gitu loh. Masa iya ngomong sama Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam. Maryam siapa? Orang mana gitu loh. Cobalah sadar dulu. Lagi pula, Gus Wapi, di Quranmu nggak ada loh. Jibril itu nggak ada di situ. Ruhana yang menjelma menjadi manusia nggak ada Jibril. Kenapa bisa Jibril? Ya karena di sini tertulis Gabriel. Nyontek lagi. Datanya mana? Ini datanya. Gitu loh. Kemiripan-kemiripan ini adalah sebuah indikasi plagiatisme. Itu diterima di dalam kajian ilmiah itu diterima. Kemiripan itu indikasi plagiatisme. Gitu loh. Namanya sama, mirip. Maria, di situ Maryam, di sini Maria. Ya kan? Terus yang datang di sini Gabriel, di situ nggak disebutin, lalu dibilang-bilang itu Jibril. Ini logika pertama, coba kamu bantah dulu, Wafi. Nih, di situ disebutkan bahwa malaikat itu yang menjelma menjadi manusia, bukan malaikat. Yang dilihat Maryam itu adalah manusia biasa. Dia bilang gini, saya mau memberi kamu anak laki-laki yang suci di situ.
Gulaman zakia katanya, laki-laki yang suci. Udah ada lah, jenis kelaminnya udah ada. Ini saya bayangin, coba kamu pergi ketemu sama perempuan yang kamu nggak pernah ketemu sama dia sebelumnya, ya, nggak pernah ngobrol sebelumnya, baru pertama kali ketemu kamu bilang begini, Dek, apa? Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Pasti di dalam otaknya itu begini, maksudnya kamu mau nikahin saya? Atau maksudnya kamu nemu anak gitu, anaknya siapa, Bang? Nggak mungkin perempuan tuh bisa ngomong begini. Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh? Sedang tidak pernah laki-laki menyentuh saya. Tahu dari mana kalau maksudnya itu lahir secara ajaib? Tahu dari mana? Maryam tahu dari mana itu? Lagi pula, nggak ada di situ sebuah narasi bahwa Maryam tuh akan punya anak. Nggak ada. Di dalam Quran tidak ada narasi bahwa Maryam akan punya anak. Yang ada Maryam tuh akan dikasih anak. Nah kalau dikasih anaknya, anaknya pasti dari luar rahimnya. Anaknya orang. Justru yang nggak masuk akal, Maryam ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lalu dijawab, hal itu mudah bagi Tuhanmu. Coba Maryam punya ide itu dari mana? Dia bisa tahu bahwa anak itu lahir secara ajaib. Tahu dari mana dia? Logis, yuk berpikir logis. Udah ketahuan itu sebenarnya jiplak ini loh, jiplak Injil Lukas. Hanya saja penulis Quran itu dia menarasikannya nggak mau panjang-panjang, singkat-singkat aja. Yang penting akhirannya au. Abjad puisi kan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran tuh kalau dibaca begitu. Nah cerita Maryam ini kalau kalian baca juga begitu. Akhirannya im gitu. Mana ada orang diskusi akhirannya im. Makanya saya bilang kalau benar-benar kita sadar, sebenarnya Al-Quran tuh jauh dari bisa dipercaya, itu jauh. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana diskusi Edis dengan saudara-saudara kita yang muslim yang naik ke Komalnya, naik ke roomnya di TikTok ya, dan kemudian mereka bertanya dan justru Edis siap menjelaskan tentang ajaran-ajaran mereka sendiri kepada mereka supaya mereka menyadari dan supaya mereka tahu bagaimana dan seperti apa keyakinan mereka yang selama ini. Nah teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Gus Wafi dalam perdebatannya atau diskusinya dengan Edis, dan itu dia mencoba mengkritik tentang bagaimana Yesus itu takut, lapar, haus, dan diberikan kekuatan oleh malaikat sekalipun. Nah teman-teman, sebenarnya masalahnya bukan di ayat itu dan bukan kepada Yesusnya bermasalah, tetapi kepada pemahaman Gus Wafi itu, Ustadz Wafi itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang kristologi. Nah, kita harus pahami dan kita harus tahu bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia yang telah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kenapa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, teman-teman? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa, seperti lapar, haus, lemah, dan kemudian ada rasa takut. Itu ada pada Yesus karena memang dia seutuhnya manusia. Tetapi jangan kita lupa bahwa dia juga adalah sepenuhnya Allah, karena dia memiliki dua natur, teman-temannya, keilahian dan kemanusiaannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.